Tak lagi menghindar, kali ini ia tampak lebih kalem saat menghadapi tuntutan mantan istrinya. Alih-alih saling sindir, Virgon justru mendadak melunak dan menyatakan siap duduk bareng Inara di meja mediasi bentukan Komnas PA. Paling penting sih mental yang jaga udah itu aja. Itu yang paling penting sih mental yang jaga udah itu aja. Sekolah masih ketemu. Di siang hari sebelum melapor ke Komnas HAM juga masih ketemu sama anak-anak. Makanya saya bingung dilaporin murid. Kita udah ikhtiar sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Intinya ntar aku langsung gugat cerai. Pemirsa Silet RCTI, setelah sempat bikin gaduh karena dituding Inara Rusli membawa kabur anak tanpa izin, Virgon akhirnya muncul juga di kantor Komnas Perlindungan Anak 10 Februari 2025 kemarin. Tak lagi menghindar, kali ini ia tampak lebih kalem saat menghadapi tuntutan mantan istrinya. Alih-alih saling sindir, Virgon justru mendadak melunak dan menyatakan siap duduk bareng Inara di meja mediasi bentukan Komnas PA. Dirinya kini berdalih bahwa ego orang tua harus dikalahkan demi mental anak. Virgon pun bahkan mengaku pasrah dan menyerahkan penilaian kelayakan asuhnya kepada pihak lembaga. Ya sebagai orang tua juga bukan orang tua sempurna ya. Jadi kalau setiap kekurangan dikoreksi dan melibatkan pihak ketiga yang memang butuh kepentingan anak-anak, nggak kecewa sih. Aku juga nggak berani statement apa-apa yang merasa lebih baik dari ibunya anak-anak ya, tapi nanti biar ada pihak Komnas Anak yang memang bisa menilai. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mungkin nanti bisa disampaikan sama Bapak Agus. Mohon doanya aja, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat terus. Niat dari Virgon baik ya. Saya pikir itu nanti akan diterima dengan baik juga oleh Ibu Inara ya. Hak untuk mengasuh anak, di luar dari itu ya ternyata beliau juga punya keinginan untuk bagaimana bisa mendidik anaknya secara bersama-sama. Dari kasus yang ini kan masalahnya lumayan berat gitu. Nggak ada salahnya anak-anak memang sementara diamankan sama ayahnya, sama dedinya. Supaya anak-anak tidak terganggu dengan hal-hal yang masalah ini gitu loh. Namun bukan tanpa alasan, Virgon memilih jalur damai. Ia mengaku sangat khawatir dengan kondisi psikis ketiga anaknya akibat konflik berkepanjangan orang tuanya. Ia juga membantah tudingan memutus akses dan mengklaim Inara sebenarnya masih bisa menemui buah hati mereka di sekolah. Demi membuktikan dirinya ayah siaga, Virgon sampai menyediakan 2 babysitter hingga guru privat untuk menjamin tumbuh kembang anak. Bahkan demi memanjakan Starla, Virgon tak tanggung-tanggung merogoh kocek hingga 3 juta rupiah hanya untuk sekali perawatan ke salon. Itu yang paling penting sih mental yang jaga udah itu aja. Ke sekolah masih ketemu. Di siang hari sebelum melapor ke Komnas HAM juga masih ketemu sama anak-anak. Makanya saya bingung dilaporin. Jadi ya udahlah. Cuman yang penting demi itu kalau memang mengerucutnya itu kepentingan anak-anak, saya jalanin. Demi itu kalau memang mengerucutnya itu kepentingan anak-anak, saya jalanin. Kita kan tidak menghalangi pertemuan antara anak-anak dan ibunya. Jadi ibunya dikasih akses penuh untuk bertemu ataupun mau kapanpun loh, maksudnya gitu, mau ketemu kapan, kita nggak persulit. Ada pengurus, cuman aku kan kayak ngedampingin, terus ngawasin, terus merhatiin sama ajak main. Kan masing-masing anak yang cowok itu kan yang kecil, kalau Sarah kan udah mandiri. Jadi lebih ke yang kecil itu ada pengawas satu-satu. Adikku itu pengen anaknya itu lebih emang sering dibawa ke salon gitu loh. Tergantung, kalau keratin pasti jutaan ya, kalau keratin kan mahal, tapi kalau treatment gitu ya kemarin sih ya 3 jutaan adalah ya. Tak mau
mau kalah, Ibunda Inara Rusli ternyata juga ikut menyambangi Komnas PA demi menumpahkan kerinduan pada cucu-cucunya yang sudah 2 bulan tak bisa ditemui sejak diamankan oleh Virgon. Pihak Inara pun langsung memberikan serangan balik yang tak kalah sengit, terutama soal bantahan isu miring yang menyebut ponsel Inara dikuasai oleh orang lain, yakni Insan. Merasa dipersulit, kubu Inara dengan tegas membantah pernyataan Virgon soal akses komunikasi dan memberikan tenggat waktu 5 hari saja agar anak-anak segera dipulangkan ke rumah ibunya. Lantas, apa kata psikolog terkait kasus Virgon dan Inara dan dampaknya terhadap anak-anak mereka? 2 bulan jauh dari anaknya seperti apa, Tante? Sedih atau seperti apa, Tante? Semua kondusif. Kamu sejauh ini komunikasi dengan Inara? Udah stop ya, karena WA-nya dipegang sama suaminya. Udah stop ya, karena WA-nya dipegang sama suaminya. Ketawa sih dia denger statement itu, karena password HP-nya aja nggak tahu, wallpaper-nya aja nggak tahu apa, karena aku sangat menghargai privacy ya, jadi lucu aja sih. Ya, saya kasih waktu maksimal 5 hari, tolong kembalikan. Ya, Anda itu laki-laki, Anda itu harus berjiwa besar, Anda itu sudah kalah di putusan, tolong hormati putusan dan laksanakan putusan. Untuk kasus anak di dalam perceraian, tentunya perlu kompromi orang tua agar anak tetap merasakan kenyamanan. Tentunya adanya faktor kemungkinan besar bahwa anak bisa dipindah kepada ibunya atau bapaknya, itu sangat mungkin sekali begitu. Cuman yang diharapkan adalah bagaimana cara perpindahan anak dari ibu dan bapak itu dengan smooth. Di saat Virgon dan Inara Rusli tengah kisruh perebutan anak, Wardatina Mawa yang baru saja pulang umroh kemarin ternyata tetap teguh pada pendiriannya. Mawa tetap konsisten pada keputusan bulatnya untuk bercerai. Di sisi lain, secara eksklusif kepada tim silat RCTI, Insanul akhirnya buka suara soal perjuangannya yang menemui jalan buntu. Karena Insanul mengaku sudah berada di titik lelah dalam mengusahakan Mawa. Kita udah ikhtiar sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Jadi ya apapun kedepannya insya Allah itu yang terbaik. Udah berusaha semaksimal mungkin, udah coba mediasi, apa yang diminta udah kita turutin, ya udah lillahi ta'ala aja sih. Sebelumnya di Medan, sekali doang. Udah persiapin barang anak juga, insya Allah ke depannya insya Allah semakin membaik ya. Mohon doanya ya kakak ya. Di Jakarta, karena udah stay di sini. Ya, barang Aknan juga anak kakak. Berusaha memaafkan, karena masih terlalu sulit melupakan ya. Intinya ntar aku langsung gugat cerai. Berarti akan gugat cerai kan? Iya, setelah proses hukum ini ya, doain ya, mohon doanya ya.